Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna bikaromatika ilman nafi'a ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian tajwid dan tafsir kita insyaallah, yang mana kita akan memulai pada sore hari kali ini dari ayat 17 di surat Al-Baqarah. Mudah-mudahan bisa sampai berakhir ayat ke-19 insyaallah taala. Ya, sebelumnya ya sebagaimana biasanya akan kita bacakan ayat yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, atau kita mulai dari ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. Baik, kita lihat di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, mathaluhum ka, di sini mathaluhum, dan juga perhatikan makhrajnya tha. Kita tahu tha di sini kan keluar lidahnya sedikit di antara kedua gigi atas dan bawah. Mathaluhum ka, mim di sini mim mati. Mim mati bertemu dengan kaf, izhar syafawi. Karena jelas di sini mim matinya. Berarti dibacanya mathaluhum ka ya, kamathalil ladzis tauqada, kamathalil ladzis. Dzi di sini langsung masuk ya ke sin yang disukunkan setelah adanya alif, yaitu hamzah wasal, maka dibaca alladzis ya, alladzis, kamathalil ladzis tauqada ya, istauqada nara, maka nara dua harokat. Kecuali kalau misalnya antum mungkin ya bisa, kalau misalnya antum mau meneruskan wasal, bukan di waqaf di sini tapi diwasalkan, kamathalil ladzi istauqada naran falamma, maka dia menjadi ikhfa. Ini menjadi dua harokat. Baik, jadi mad iwad dua harokat. Jadi kita baca, coba bisa ditiru bacanya insyaallah.
Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Diulang lagi. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Nah, itu bacaannya. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Falamma, lihat di sini, falamma mim. Mim di sini bergunnah karena dia tasdid. Maka falamma keluar dari khaysum makhrajnya. Falamma adaat. Perhatikan setelah mim yang bertasdid ini dia kan fathah. Kemudian setelah fathah itu ada alif yang mati. Nah, asalnya dia mat apa? Mat tabi'i 2 harakat. Tetapi karena setelahnya bertemu dengan hamzah, dan ini hamzah qata' yang adaat ini, ada 2 hamzah qata' di sini. Karena bertemu dengan alif atau hamzah, maka jadilah dia mad jaiz munfasil. Yang mana harakatnya 2 atau 4 atau 5, tafadhol. Falamma adaat, boleh, atau falamma adaat, boleh, atau mau panjang lagi sampai 5 harakat enggak apa-apa. Baik. Kemudian adaat di sini hamzah qata' di awal dan juga di pertengahan ada adaat, hamzah qata' juga wajib dibaca. Dan kalau kita lihat dha di sini fathah ketemu dengan alif mati, maka dia menjadi mad tabi'i. Aslinya ketemu setelahnya ada apa? Ada hamzah qata', sehingga dia menjadi mad, namanya mad wajib muttasil. Berapa harokat? 4 atau 5 harokat. Adaat ma haulahu, ma 2 harokat mad tabi'i. Haulahu, ya, haulahu dhahaballahu. Lihat di sini haulahu, di sini haulahu 2 harokat. Ya, dia sebagai mad silah sughra 2 harokat. Ma haulahu dhahaballahu. Dhahaballah di dalamnya ada mad tabi'i 2 harokat. Namun kemudian kalau kita bandingkan antara, coba lihat antara ma haulahu dengan dhahaballahu, dua-duanya sama-sama hu dan hu. Tetapi kenapa haulahu di sini kok dimatkan 2 harokat? Sedangkan hu yang setelah lafal iya di akhir lafal jalala Allah kok enggak ada matnya? Jawabannya adalah karena haulahu di sini hu itu merupakan dhamir. Ma haulahu dhahaballahu bi. Ya, langsung. Baik, ya. Binurihim, nun dhammah ketemu dengan waw mati, maka dia menjadi mad tabi'i 2 harokat. Binurihim wa waw di sini ada setelah mim mati, dan binurihim wa maka tidak ada apa. Ya. Nah di sini menjadi izhar syafawi. Binurihim wa tarakahum fi, juga izhar syafawi untuk mim ketemu dengan fa. Fi zulumatil la yubsirun. Fi 2 harokat. Fi 2 harokat. Zulumatil, ya, lihat zuluma ma 2 harokat mad tabi'i juga. Kemudian kita tin di sini dengan ada tanwin kasroh dia. Tanwin di sini bertemu dengan lam, maka dia menjadi idgham. Tanwin bertemu dengan lam, maka menjadi idgham dan dibaca fi zulumatil la, ya, fi zulumatil la yubsirun. Fi zulumatil la yubsirun. La mad tabi'i 2 harokat. Yub qalqalah. Kalau qalqalah biasanya kita bicara yubsirun. Baca dengan benar yubsirun. Coba baca yubsirun. Baik. Setelah ra dhammah, kemudian waw mati, kemudian nun yang disukunkan nantinya tidak dibaca
berharokat, maka menjadi mad arid lisukun 2, 4 atau 6 harokat. Taib, coba kita baca, diikuti. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Lihat, ingat, nara bukan nara. Enggak ada hamzah di setelah nara. Nara, kita ulang. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Kemudian falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim. Boleh waqaf di situ. Tapi kalau bisa diulang lagi. Dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Ingat, fi dhulumatil. Langsung. Fi dhulumatin la yubsirun. Baik, alhamdulillah. Itu adalah untuk pembahasan tajwid untuk ayat ke-17. Ya, yang insyaallah akan kita bahas setelah ini tentang tafsirnya. Ya, jadi tadi kita sudah membahas beberapa poin tajwidnya seperti matnya sedikit, ya, matnya. Kemudian ada beberapa dari permasalahan ghunnah, kemudian idgham, dan juga kemudian qalqalah, ya, dan juga ada juga ikhfa atau izhar syafawi juga ada karena mim ketemu dengan beberapa huruf izhar syafawi. Baik, mari kita carikan di sini tafsir muyassar untuk ayat ke-17 dari surat Al-Baqarah. Dikatakan halal munafiqin alladzina amanu zahiran la batina bi risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam thumma kafaru. Tentang keadaan orang-orang munafik. Tentang keadaan orang-orang munafik yang mana mereka beriman secara zahir saja, tidak secara batin. Jadi luarnya aja mengklaim beriman, tetapi batinnya tidak. Beriman, mengklaim beriman terhadap apa? Terhadap risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma kafaru. Kemudian mereka kufur sebenarnya. Fasaru yatakhabbatuna fi dhulumati dhalalihim wa hum la yash'urun. Maka mereka pun menjadi kesurupan, ya, kerasukan, kebingungan dalam kegelapan kesesatan mereka. Jadi kesesatan itu memang adalah kegelapan sebenarnya. Wahum la yash'urun, dan mereka enggak nyadar kalau mereka itu berada dalam kegelapan. Wala amala lahum fil khuruj minha, dan tiada harapan buat mereka dalam masalah keluar dari kegelapan ini. Mereka enggak punya harapan. Tusbihu hala jama'atin fi lailatin muzlimah, menyerupai keadaan suatu kelompok di suatu malam yang gelap. Wa awqada ahaduhum naran 'azimatan lidaf'i wal idha'ah. Kemudian seorang dari kelompok ini membakar suatu api, yaitu mengadakan suatu api yang besar untuk penerangan. Falamma sati'atin nar wa anarat ma haulahu, maka ketika api tersebut berkobar dan memberikan sinar atau cahaya kepada sekitarnya, intafa'at wa a'tamat. Kemudian tiba-tiba redup begitu saja api yang besar itu dan udah hilang, menggelap kembali. Fasar ashabuha fi dhulumatin la yarawna syai'a, sehingga kemudian pemilik api yang tadinya dinyalakan itu kembali berada di kegelapan yang mereka tidak melihat apapun. Wala yahtaduna ila tariqin wala makhraj, dan mereka tidak mendapatkan petunjuk ke suatu jalan dan tidak pula mendapatkan petunjuk ke suatu tempat keluar. Jadi mereka itu sebenarnya dalam kebingungan. Namun saking bodohnya mereka tidak sadar bahwasanya mereka itu berada di dalam kebingungan. Wal'iyadzu billah. Ini hukuman benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya hukuman terberat itulah tidak sadar bahwasanya diri kita sedang menuju ke neraka. Wa na'udzubillah.
Baik, mari kemudian kita bahas lagi ayat berikutnya. Ada ayat ke-18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Summun bukmun umyun fahum la yarji'un." Ya, kita ulangi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Summun bukmun umyun fahum la yarji'un." Baik. Itu tadi ayat ke-18. Ada beberapa hukum tajwid di sini. Kita mulai dari huruf shad kan? Sum digunnahkan. Mim di sini bertasdid, maka digunnahkan. Summum, ya, serta mim digunnahkan, kemudian dia bertemu dengan ba. Dan ini karena kan dia aslinya sum tasdid digunnahkan, kemudian dia adalah tanwin. Harokatnya adalah tanwin. Dan tanwin ini ketemu dengan huruf ba. Nah, inilah yang kemudian kita kenal dengan sebutan iqlab. Iqlab. Tanwin itu sebenarnya predikatnya nun. Tapi kemudian bertemu dengan ba. Maka iqlab diputar menjadi mim. Maka dibaca summum bukmun, summum bukmun. Jadi setelah mim yang digunakan, kemudian karena ada iqlab ba, maka menjadi mim lagi. Summum. Jadi bacanya dua-duanya sama-sama mim. Dan juga kita tahu mim, ya. Tentu kalau misalnya mim di syafah, yaitu di bibir, maka summum bukmun. Nah, jadi itu hukumnya iqlab. Nah, kemudian kita lihat lagi, ternyata ada lagi tanwin. Ada lagi tanwin setelah di sini bukmun umyun. Nah, bukmun mun tanwin. Nah, tanwin ini bertemu dengan ain. Tanwin yang bertemu dengan ain, maka dia menjadi izhar. Maka bukmun. Nah, berarti jelas. Mun tanwinnya jelas. Maka dia menjadi izhar. Bukmun umyun. Bukmun umyun. Ya. Baik, berarti ini izhar. Umyun fahum. Tanwin lagi bertemu dengan huruf fa, dan ini adalah namanya ikhfa. Ikhfa hakiki. Summum bukmun umyun fahum. Baik. Setelah tadi ada ikhfa, kita bertemu dengan fa, kemudian fahum, mimnya mati. Mim mati di sini ketemu dengan lam. Dan dia jelas bacanya. Fahum la. Maka dia menjadi izhar. Ya. Fahum la, dua harokat. La, dua harokat. Yar, ra-nya adalah ra yang mufakhamah, yaitu tebal. Yarji'un pada akhirannya ain didhammahkan ketemu dengan waw. Ya. Sehingga menjadi aslinya apa? Mad tabi'i, tapi kemudian karena di akhir maka dia menjadi mad arid lis-sukun. Fahum la yarji'un. Coba kita baca ulang dua kali, ya. Satu. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Kita baca sekali lagi. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Jangan sampai kita bilang la yar. Itu roqaqah, enggak bisa gitu. La yar, ra-nya mufakhamah. Jadi summum bukmun umyun fahum la yar. Nah, la yarji'un. Maka jelas di sini. Ya. Ra-nya tebal. Ya. Oleh karena itu ya kita lihat
Roknya dibirukan di sini. La yarji'un. Ini tebal. Baik. Itu adalah untuk ke-18. Coba dihitung-hitung kembali. Kira-kira apa hukum yang telah kita sebutkan dalam summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Ya. Kita telah menyebutkan satu iqlab. Kemudian kedua kita telah menyebutkan summum bukmun ya. Izhar. Kita telah menyebutkan izhar. Kemudian yang ketiga bukmun umyun fa. Kita telah memberikan apa hukum apa yang umyun fa itu berarti ikhfa. Nah, jadi udah 3 kemudian fahum la. Nah, ini apa? Dia menjadi izhar syafawi. Izhar syafawi. Nah, berarti ada 3 atau ada 4 yang telah disebut. Kemudian madnya juga yarji'un mad 'arid lis-sukun. Ya, mad 'arid lis-sukun. Coba kemudian kita baca dari tafsir Muyassar qala al-mufassirun hum summun an sama'il haqqi sama' tadabbur. Mereka tuli, sum itu artinya tuli dari mendengarkan al-haq, mendengarkan kebenaran, sama' tadabburin, yaitu suatu pendengaran yang bersifat tadabbur. Jadi mereka tuh sebenarnya mendengar, tapi karena tidak mentadabburi maka ibarat tuli, enggak bermanfaat pendengarnya. Bukmun 'anil nutqi bihi, juga bisu dari mengucapkan kebenaran. Bisu dari mengucapkan kebenaran. Umyun 'an ibsari nuril hidayah, buta dari melihat cahaya hidayah. Lidzalika, oleh karena itu, la yastati'una ar-ruju'a ila al-iman alladhi taraku. Mereka tidak bisa rujuk, tidak bisa kembali kepada keimanan yang telah mereka tinggalkan. Sulit orang munafik itu kembali kepada keimanan yang telah ditinggalkan. Wasta'adu anhu bid-dhalal, dan mereka pun mendapatkan iwad, mendapatkan gantinya dari keimanan itu, yaitu gantinya adalah kesesatan. Wallahul musta'an. Fa na'udzubillah. Dan saya pikir kalau misalnya kita bahas ayat ke-19, sepertinya itu tidak akan cukup untuk Isya, karena agak panjang, sehingga semoga kita cukup saja sampai di ayat ke-18 ini. Mudah-mudahan cukup ilmu yang telah diberikan di ayat 17 dan 18 dari beberapa hukum tajwid dan beberapa mudud dan mad-madnya di sini, mulai tanwin dan juga dari mim mati dan seterusnya. Semoga bermanfaat dan menjadi latihan buat kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.